Lalu, bagaimana ya cara memperoleh vitamin D? Di masa pandemi seperti ini, vitamin D sedang naik daun. Bagaimana tidak? Selain untuk kesehatan tulang, fungsi otot, dan pertumbuhan sel, vitamin D juga berfungsi untuk meningkatkan imunitas. Lalu, bagaimana ya cara memperoleh vitamin D? Gampang banget. Berjemur di bawah sinar matahari atau sinar UVB, jam berjemur lebih kurang 15 menit per hari antara jam setengah 8 pagi hingga jam setengah 10 pagi, atau jam 3 sore hingga 4 sore. Area tubuh yang terpapar matahari minimal 20%, misal lengan, kaki, dan wajah. Yang terakhir, kita juga bisa memperoleh vitamin D dari suplemen vitamin D. Penggunaan suplemen vitamin D harus dikonsultasikan terlebih dulu dengan tenaga kesehatan. Cara mudah lainnya adalah bisa melalui makanan. Makanan yang bisa menjadi sumber vitamin D yaitu: pertama, minyak ikan kod. Dapat dikonsumsi 3 hingga 4 kali per minggu. 2. Ikan. Yang disarankan, tuna, salmon, dan sarden. Konsumsi setidaknya 2 hingga 3 kali per minggu. Pilihlah ikan segar dibandingkan dengan ikan yang diawetkan dan olah ikan dengan sedikit minyak. 3. Telur. Terutama pada bagian kuning telur. Dapat dikonsumsi 1 butir per hari. 4. Jamur. Untuk meningkatkan kadar vitamin D, dapat dijemur terlebih dahulu selama setengah hingga 1 jam. Dapat dikonsumsi hampir setiap hari. 5. Susu. Susu yang difortifikasi bukan susu segar. Dapat dikonsumsi 1 hingga 2 gelas per hari. Minum susu sebaiknya dijeda dengan waktu makan. 6. Hati sapi. Dapat dikonsumsi 1 hingga 2 kali per minggu. Batasi konsumsi sebanyak 1 potong kecil setiap makan. Yang terakhir, 7. Makanan dengan fortifikasi. Makanan dengan kadar vitamin D minimal 20% angka kecukupan gizi atau AKG pada label nilai gizi. Meskipun vitamin D mudah didapat, namun ada juga beberapa faktor yang menyebabkan kita kekurangan vitamin D. Seperti, yang pertama, jarang terpapar sinar matahari. Yang kedua, penggunaan sunscreen atau tabir surya. Yang ketiga, kulit gelap atau melanin tinggi. Keempat, kurang asupan makanan sumber vitamin D. 5. Dan komposisi lemak tubuh terlalu rendah atau terlalu tinggi, kurus atau kegemukan. Jika kita kekurangan vitamin D, maka kita beresiko terserang beberapa penyakit. Di antaranya, yang pertama, osteopenia atau penurunan kepadatan tulang. Yang kedua, osteoporosis atau pengerapasan tulang. Ketiga, fraktur atau patah tulang. Yang keempat, kelemahan otot. Kelima, mudah terkena infeksi, terutama pernafasan seperti TB, flu, COVID-19, dan lain-lain. Keenam, gangguan metabolik seperti diabetes, hipertensi, gangguan vaskuler, penyakit jantung, dan perlemakan hati. Ketujuh, peningkatan resiko kanker. Kedelapan, peningkatan resiko depresi. Untuk mengetahui kebutuhan vitamin D, kita bisa langsung konsultasi ke tenaga medis. Berikut sebagai gambaran umum kebutuhan vitamin D. Nah, sekarang sudah paham ya? Jadi, jangan sampai kita kekurangan vitamin D. Salam sehat!